Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang konsep dasar statistika. Adapun materi yang dipelajari, yang pertama adalah apa perbedaan statistik dan statistika. Yang kedua, apa peran statistika. Yang ketiga, statistika deskriptif. Yang keempat, statistika inferensial. Kelima, jenis data. Dan yang terakhir, skala pengukuran. Kita masuk ke materi pertama ya. Jadi ada yang tahu apa perbedaan statistik dan statistika? Oke, jadi statistik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang berarti negara dan digunakan untuk urusan negara. Statistik adalah kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Statistik dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data yang merupakan wakil dari data tersebut. Jadi ini adalah contoh statistik. Yang pertama, rata-rata berat badan dari mahasiswa yang mengikuti kuliah ini adalah 51 kg. Nah, angka 51 kg ini merupakan perwakilan dari suatu data berat badan yang dapat memberikan gambaran mengenai informasi tentang berat badan mahasiswa. Kemudian yang kedua, 90% dari mahasiswa yang mengikuti kuliah ini berasal dari kota. Nah, angka ini juga merupakan statistik ya. Oke, kemudian apa itu statistika? Nah, statistika adalah ilmu dan alat untuk mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, serta membuat tindakan berdasarkan analisis data yang ada. Statistika dapat pula diartikan sebagai sekumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen, mengambil data, dan kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, menganalisa, menginterpretasikan, serta mengambil kesimpulan yang didasarkan pada data tersebut. Jadi sudah jelas perbedaannya ya. Kalau tadi statistik itu kumpulan angka-angka yang merupakan perwakilan dari data, nah sedangkan statistika adalah ilmunya, atau sekumpulan metode yang digunakan mulai dari tahap merencanakan eksperimen sampai tahap pengambilan kesimpulan. Jadi itu perbedaannya ya. Oke, kita lanjut. Apa pentingnya kita belajar statistika? Jadi yang pertama adalah dengan belajar statistika, kita mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. Contoh, jika kita ingin mengetahui kemampuan matematika siswa, maka kita dapat melihat dari rata-rata nilai matematikanya. Kemudian yang kedua, curah hujan tertinggi ada di bulan Oktober. Nah, ini merupakan informasi penting bagi petani sehingga dapat mengontrol waktu tanam padinya. Dan yang ketiga, sebagian besar mahasiswa IAIN Gorontalo berasal dari luar daerah. Nah, ini merupakan informasi penting yang menunjukkan bahwa ternyata sebagian besar mahasiswa itu bukan berasal dari Gorontalo, tapi berasal dari luar daerah Gorontalo. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua, dengan belajar statistika, kita mampu mengambil kesimpulan berdasarkan sampel dari populasi. Kemudian yang ketiga, lebih efisien dalam hal biaya, tenaga, dan lain-lain karena pengambilan data melalui sampling. Maksudnya seperti apa? Nah, kita ilustrasikan seperti ini ya. Jadi kelompok yang besar ini dinamakan populasi. Jadi dari populasi ini kita bisa mengambil sampel. Nah, ini namanya sampel. Sampel meskipun ukurannya lebih kecil, tapi dia merupakan perwakilan dari populasi yang dapat memberikan gambaran keadaan populasi yang sebenarnya. Jadi karena ukurannya lebih kecil, jumlahnya lebih sedikit, sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Oleh karena itu ini lebih efisien dalam hal biaya. Jadi meskipun ukuran sampelnya sedikit, tapi informasi yang kita dapatkan sama dengan data yang sebenarnya. Jadi itu maksud dari efisiensi biaya melalui sampel. Paham ya? Oke, lanjut. Yang keempat, dengan belajar statistika, kita dapat membuat pemodelan dari sebuah permasalahan. Contohnya, kita dapat memprediksi curah hujan melalui pemodelan. Kita dapat memodelkan kasus stunting untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kejadian stunting. Kita juga dapat melakukan pemodelan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar, tentang kasus banjir, dan lain-lain.
Kemudian yang kelima, statistika dapat memperluas pengetahuan kita, membantu kita mengevaluasi data, menyusun penelitian, memprediksi menggunakan data, serta dapat mengambil kesimpulan. Jadi sangat banyak manfaat kita belajar statistika. Nah, terutama untuk kalian mahasiswa, ini dapat digunakan nanti di tugas akhir atau skripsi kalian ya, yang nanti akan dituangkan dalam bab 3. Paham sampai sini? Saya lanjutkan ya. Nah, ini jadi pada umumnya statistika itu terbagi atas dua. Ada yang statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, kita bahas pertama adalah statistika deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif adalah ilmu statistik yang mempelajari tentang teknik pengumpulan, pengolahan, penyajian data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Misalnya dalam bentuk tabel atau grafik. Dapat materi yang dibahas dalam statistika deskriptif yang pertama adalah ukuran pemusatan data berupa min atau rata-rata, median, dan modus. Dan yang kedua, ukuran letak data berupa kuartil, desil, dan persentil. Yang ketiga, ukuran penyebaran data berupa rentang data, simpangan baku, varians, dan lain-lain. Serta yang terakhir adalah penyajian data dalam diagram atau grafik. Jadi ini contoh diagram atau grafiknya ya. Jadi intinya adalah statistika deskriptif digunakan untuk uh, penyajian data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Sedangkan statistika inferensial itu apa? Nah, statistika inferensial adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan data sampel yang ada. Nah, untuk statistika inferensial ini dia berkaitan dengan pengujian hipotesis sehingga berkaitan dengan uji-uji statistik yang digunakan. Nah, pada dasarnya dia terbagi atas dua. Ada yang namanya metode statistika parametrik, seperti uji T, uji Z, korelasi dan regresi, ANOVA, dan lain-lain. Ada juga yang namanya metode statistika non-parametrik, seperti uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney, regresi non-parametrik, dan lain-lain. Nah, kapan kita menggunakan parametrik dan non-parametrik? Nah, kita menggunakan metode statistika parametrik ketika data yang kita gunakan berdistribusi normal. Jadi kalau menggunakan statistika parametrik ini ada syarat-syaratnya, syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk metode statistika non parametrik dia tidak harus data berdistribusi normal, jadi dia tidak punya syarat biasanya. Jadi ini lebih fleksibel untuk yang non parametrik. Tapi untuk yang mata kuliah ini kita lebih fokus pada yang statistika parametrik ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke jenis-jenis data. Jadi jenis data itu terbagi atas 4 ya. Yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua berdasarkan waktunya, ketiga berdasarkan cara memperoleh, dan yang terakhir berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sifatnya, data terbagi atas 2, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau karakteristik. Jadi dia bukan berbentuk angka. Misalkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, warna, agama, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif adalah kebalikannya. Jadi kalau dia kualitatif dia karakteristik, nah kalau kuantitatif dia berbentuk angka atau merupakan hasil pengukuran. Contohnya berat badan, tinggi badan, suhu, pendapatan, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan waktunya, data terbagi atas 2, yakni data cross-section dan data time series. Kalau cross-section itu adalah data yang dikumpulkan pada titik waktu yang sama. Misalkan kita mengambil data untuk tahun 2025 atau untuk tahun 2023 atau tahun 2024 yang sekarang. Sedangkan kalau data time series merupakan data sekumpulan atau data yang dikumpulkan pada selang waktu yang lampau. Misalkan kita mengumpulkan data 10 tahun terakhir. Jadi itu merupakan data time series. Paham sampai sini? Cara paham ya? Oke, lanjut ke berdasarkan cara memperolehnya. Data terbagi atas 2, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Misalkan data pengukuran tinggi badan, berat badan, atau yang intinya adalah yang kita peroleh langsung atau kita lakukan sendiri.
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Misalkan kita mengambil data yang dari BPS, dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, misalkan dari guru, dan lain-lain. Oke, lanjut. Berdasarkan sumbernya, data terbagi atas dua juga, data internal dan data eksternal. Data internal berasal dari dalam, sedangkan data eksternal berasal dari luar. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Ke materi terakhir yakni tentang skala pengukuran. Nah, skala pengukuran dibedakan berdasarkan datanya untuk data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif terbagi atas dua skala, ada namanya skala nominal dan skala ordinal. Skala nominal adalah skala data yang ditetapkan berdasarkan proses penggolongan atau pengelompokan sesuai dengan kategorinya. Misalkan jenis kelamin, agama. Nah, ciri khas skala nominal adalah tidak membedakan strata atau tidak ada tingkatannya. Jadi semuanya dianggap sama. Sedangkan untuk skala ordinal, dia juga merupakan data kategori, akan tetapi dia punya peringkat atau urutan atau tingkatan tertentu. Misalkan tingkat pendidikan, ranking, dan lain-lain. Nah, kalau tingkat pendidikan itu kan ada SD, SMP, SMA. Nah, SD ini lebih rendah tingkat pendidikannya dibandingkan SMP. SMP juga lebih rendah tingkat pendidikannya dibandingkan SMA dan seterusnya. Jadi dia ada urutan atau tingkatannya ya. Jadi itu perbedaan skala nominal dan skala ordinal. Ingat sekali lagi, kalau skala nominal itu dia tidak punya tingkatan atau dianggap sama, sedangkan skala ordinal dia ada tingkatannya. Itu untuk data kualitatif ya. Nah, sekarang kita pindah ke data kuantitatif. Lalu data kuantitatif juga ada dua, ada skala interval dan skala rasio. Untuk skala interval, merupakan skala data yang didapatkan dari hasil pengukuran dan dapat dikelompokkan dalam interval tertentu. Misalkan suhu, IQ, dan seterusnya. Sedangkan untuk skala rasio, yang merupakan skala dari hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu, dan bisa dibandingkan, serta memiliki nilai nol mutlak. Contoh, berat badan, umur, waktu pengerjaan. Jadi untuk nilai nol mutlak ini artinya misalkan berat badan ya. Berat badan itu ketika nilainya 0 kg, itu artinya tidak ada benda yang diukur. Karena dia 0 kg. Itu artinya dari nol mutlak. Sampai sini paham semua? Ada pertanyaan? Ya baiklah, ini tugas kalian. Dan selanjutnya kita akan bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.